Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari materi pada video sebelumnya, yaitu bab 4 persamaan garis lurus, bersama Ibu Eda SMP Negeri 21 Makassar. Pada video kali ini, kita akan masuk ke pembahasan bagian yang kedua, yaitu gradien garis. Gradien garis adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Notasi gradien adalah biasanya digunakan huruf M kecil. Jadi, gradien sama dengan perubahan komponen Y per perubahan komponen X, atau M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta di sini diartikan sebagai perubahan atau selisih ya. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut. Gradien dari gambar di bawah ini adalah, nah di sini ada gambar grafik yang diberikan. Kita disuruh menentukan berapa gradiennya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita hitung. Jadi perubahan komponen Y, kita lihat di sini dia bergeraknya. Kalau kita hitungnya dari sini, berarti kita bergeraknya ke bawah ya. Ini namanya ke bawah. 1, 2, ini 2 langkah ke bawah. Kemudian perubahan komponen X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri. Ya, ingat ya. Kalau untuk perubahan komponen Y, kita kan sudah pelajari pada diagram Kartesius, gerakannya itu ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas berarti nilainya positif, kalau bergerak ke bawah nilainya negatif, sedangkan untuk perubahan komponen X, pergerakannya adalah ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif. Jadi, pada gambar ini, yang pertama, gerakannya adalah 2 langkah ke bawah, berarti negatif 2. Kemudian untuk perubahan X-nya, 4 langkah ke kiri, berarti negatif 4. Ya, kanan positif, kiri negatif. Atas positif, ke bawah negatif. Maka, M-nya, atau delta Y per delta X sama dengan negatif 2 per negatif 4. Atau sama dengan 1/2 ya. Jadi kita bagi negatif 2 bagi negatif 2 hasilnya 1, kemudian negatif 4 bagi negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Jadi untuk gambar ini gradiennya atau kemiringannya adalah 1/2. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua ya. Nah, pada gambar yang kedua, sekarang kita lihat misalnya kita hitung dari sebelah sini ya. Untuk perubahan komponen Y-nya 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke atas. Kemudian untuk perubahan komponen X, 2 langkah ke kiri. Berarti kalau ke atas tadi bernilai positif, kemudian yang bergerak ke kiri bernilai negatif. Ini ya. Maka M sama dengan delta Y per delta X, atau perubahan nilai Y, yaitu 4, kemudian dibagi dengan perubahan nilai X, negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Maka untuk gambar yang kedua ini, gradiennya adalah negatif 2. Oke, seperti caranya ya. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut. Gradien suatu garis yang melalui 2 titik. A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2 adalah M sama dengan tadi kan perubahan atau delta Y. Berarti untuk M-nya sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Ini untuk perubahan nilai X-nya. Jadi kalau melalui 2 titik, ingat ya rumus yang kita gunakan ini. M sama dengan Y2 kurangi 1 per X2 dikurang X1. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 1,1 dan titik B 3,5. Gimana jawabannya? Kita lihat ya. Jadi yang pertama diketahui titik A 1,1
kita tentukan dulu yang mana X1 dan yang mana Y1. Nah, untuk titik A 1,1 berarti X1-nya adalah 1 dan Y1 juga 1. Kemudian titik B 3,5 berarti X2 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 5. Maka gradiennya adalah, nah sekarang kita gunakan rumus yang tadi. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan tadi ya, Y2-nya 5 dikurang Y1-nya adalah 1. Per X2-nya 3 kurang X1-nya adalah 1. Maka M sama dengan 5 dikurang 1, 4 per 3 dikurang 1, 2. Nah, 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi gradiennya atau M sama dengan 2. Gampang kan? Dan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya. Gradien garis dari persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah, dan sekarang kalau misalnya ada persamaan garisnya, persamaan garis lurusnya seperti ini, bagaimana menentukan gradiennya? Nah, gradiennya kita cari dengan menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Gitu ya. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contohnya. Tentukan gradien dari garis 2X tambah 6Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini kan bentuknya adalah persamaan garis lurus. Nah, tadi rumusnya M sama dengan negatif A per B. Berarti kita tulis dulu. Yang pertama diketahui A sama dengan 2. Ambil dari sini ya. Kemudian B sama dengan 6. Dan C sama dengan negatif 8. Maka gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Kita masukkan M sama dengan negatif, kita masukkan A yang sama dengan 2, negatif 2 per B-nya adalah 6. Berarti negatif 2 per 6 itu sama dengan negatif 1/3. Itu caranya ya. Ini kita bagi 2 semua, jadi hasilnya negatif 1/3. Oke, teman-teman sudah bisa dipahami. Sekarang kita lanjut. Gradien garis dari persamaan Y sama dengan MX tambah C adalah M. Jadi kalau persamaan garis lurusnya sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka tentunya mudah saja menentukan mana gradiennya. Ya, gradiennya adalah M. Ini ya. Jadi kalau dia sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah M. Ini nilai M-nya. Oke, mari kita lihat contohnya. Tentukan gradien dari garis berikut. Yang pertama, Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Nah, ini sudah bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Berarti gradiennya M sama dengan negatif 3. Oke, betul sekali ya. Nah, kita lanjut ke bagian B. Y sama dengan X kurang 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, gradiennya yang mana ya? Tentunya mudah saja kita tentukan. Di sini pada variabel X sebenarnya ada koefisien 1 yang tidak dituliskan. Maka untuk gradiennya atau M-nya itu sama dengan 1. Nah, 1 ini adalah koefisien variabel X. Nah, di sini kan tidak dituliskan. Berarti kita tinggal menentukan bahwa M-nya itu sama dengan 1 walaupun dia tidak dituliskan. Oke, seperti caranya ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke sifat-sifat gradien suatu garis. Nah, yang pertama atau bagian A, jika garis dari kiri ke kanan naik, seperti ini gambarnya, ya, dari kiri ke kanan naik, gradiennya bernilai positif atau M besar dari 0. Jadi kalau ada gambar yang seperti ini, berarti garis ini bergradien positif atau M-nya besar dari 0. Bagian B, jika garis dari kiri ke kanan turun, seperti ini, kita lihat ya, ini namanya dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan, ini turun, gradiennya itu bernilai negatif atau M kecil dari 0. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, berarti kalau kita tentukan gradiennya, itu gradiennya pasti dia bernilai negatif. Jadi untuk gambar yang seperti ini,
garisnya bergradien negatif atau M kecil dari 0. Nah, kita lihat sifat berikutnya, bagian C. Jika garis sejajar dengan sumbu X, gradiennya 0 atau M sama dengan 0. Nah, kalau ada gambar yang seperti ini, kalau kita mau menghitung gradiennya, ini gradiennya sama dengan 0. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu X, ini namanya sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, berarti ini garis ini bergradien 0 atau M sama dengan 0. Oke. Sifat berikutnya, bagian D. Jika garis sejajar dengan sumbu Y, namanya sejajar dengan sumbu Y, ini sumbu Y ya. Nah, ini sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien. Kenapa tidak memiliki gradien? Karena gradien garisnya tidak terdefinisi. Seperti ini ya. Oke, ini tidak terdefinisi. Maka untuk gambar seperti ini, gradien garis tidak terdefinisi. Ya, seperti caranya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 2,1 dan titik B 4,5. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalau disertakan dengan gambar, kemudian dituliskan juga titik koordinatnya, maka kita boleh menghitung tadi dengan perubahan komponen Y dibagi dengan perubahan komponen X. Boleh juga kita menggunakan rumus. Nah, sekarang misalnya kita gunakan rumus. Kita tuliskan dulu, diketahui titik A 2,1, maka X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 1. Kemudian titik B 4,5, maka X2 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 5. Maka gradiennya adalah, nah, ingat tadi rumusnya yang kita gunakan ya, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita tinggal masukkan tadi, nilai Y2-nya sama dengan 5, Y2-nya 5, kemudian Y1-nya adalah 1, berarti 5 dikurang 1 per 4 dikurang 2. Masukkan X2 dengan X1-nya. Seperti ini ya. Nah, 5 dikurang 1 sama dengan 4, 4 dikurang 2, 2. Jadi M-nya 4 per 2 sama dengan 2. Maka gradiennya adalah 2. Itu caranya ya. Sekarang kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Tentukan gradien garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik 0,3 dan 1,3. Nah, sekarang untuk yang sejajar dengan sumbu X. Nah, misalnya ada gambarnya seperti ini ditampilkan. Jadi garisnya ini dia sejajar sumbu X, kemudian dia melalui titik 1,3 dan 0,3. Dan gambarnya seperti ini. Nah, kita tentukan, misalnya kita menggunakan rumus seperti tadi ya. Jadi pertama diketahui titik 0,3, maka X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 3. Kemudian yang kedua titik 1,3, maka X2 sama dengan 1 dan Y2 sama dengan 3. Maka gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilai Y2-nya tadi. Y2 dengan Y1-nya berarti 3 dikurang 3. Kemudian X2 dikurang X1-nya 1 dikurang 0. Seperti ini ya. Nah, 3 dikurang 3, 0. 1 dikurang 0, 1. Maka untuk 0 per 1 hasilnya adalah 0. Sehingga tadi berdasarkan sifat yang kita sudah pelajari juga bahwa untuk garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya 0. Ini ya, kita sudah lihat, ternyata betul ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, garis yang melalui titik A 2,4 dan B negatif 1, P mempunyai gradien atau N sama dengan 1/3. Tentukan nilai P. Nah, sekarang di sini gradiennya sudah diketahui, titiknya diketahui, tapi salah satu titik yaitu pada titik B, di sini ada yang belum diketahui berapa titiknya. Kita disuruh menentukan nih berapa nilai P-nya. Nah,
untuk menyelesaikannya, yang pertama kita tulis dulu, diketahui titik A 2,4 berarti X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 4. Kemudian titik yang kedua, titik B negatif 1, P, maka X2 sama dengan negatif 1 dan Y2 sama dengan P. Sama caranya ya. Kemudian M-nya sama dengan 1/3. Nah, kita tuliskan rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita gantikan di sini, Y2-nya tadi adalah P. Berarti P dikurang 4, kemudian X2-nya adalah negatif 1 dikurang X1-nya 2. Berarti negatif 1 dikurang 2. Nah, sekarang kita masukkan nilai gradien atau M. 1/3 kita tuliskan di sini karena tadi sudah diketahui. Jadi 1/3 sama dengan P dikurang 4 sama dengan, nah negatif 1 dikurang 2 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kali silang. Kali silang ya. Jadi yang pertama kali silangnya 3, ini 3 dikali P kurang 4. Atau ditulisnya 3 dalam kurung P kurang 4. Sama dengan 1 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, 3 kali P sama dengan 3P, 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12, kemudian sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, di sini kan ada 3P kurang 12. Berarti supaya di ruas kiri ini sisa 3P, maka kedua ruas kita tambah dengan 12. Jadi kita kasih lawannya ya. Jadi di sini tinggal tersisa 3P. Kedua ruas kita tambahkan 12, maka ruas kiri sisa 3P sama dengan negatif 3 tambah 12. Jadi 3P sama dengan negatif 3 ditambah 12, hasilnya adalah positif 9. Jadi untuk P sama dengan 9 dibagi 3 atau 9/3 itu hasilnya 3. Maka nilai P-nya kita peroleh P sama dengan 3. Oke, gampang kan? Mudah-mudahan sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, ini ada tugas ke-10 yang Ibu berikan. Semoga dengan menyimak video tadi, kalian sudah bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.